Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita pada pertemuan kali ini adalah pertemuan ke-12 yang membahas tentang topik kemiskinan, di mana kemiskinan ini kita di dalamnya ada tentang pemahaman, penyebab, dan solusi dari sebuah kemiskinan itu. Terus selanjutnya tujuan pembelajaran ini dari pertemuan kali ini, pertama memahami definisi penyebab dan dampak kemiskinan. Kedua, menggunakan indikator kemiskinan untuk analisis kesejahteraan. Ketiga, itu merancang strategi kebijakan untuk pengentasan kemiskinan. Dari topik kemiskinan ini, teman-teman ini punya pemahaman dan punya arti substansial mengapa penting memahami kemiskinan. Ini agar kita bisa merumuskan solusi berbasis teori dan data. Yang kedua, untuk mengembangkan kebijakan pengentasan kemiskinan yang efektif. Itu pemahaman bermaknanya seperti itu. Terus kita berbicara tentang apa sih teori dasar kemiskinan itu. Ini ada beberapa teori dasar kemiskinan. Pertama itu teori struktural. Teori struktural ini berbicara pada ketimpangan sosial dan ekonomi. Kalau dilihat dari itu semua, contohnya itu daerah kumuh di kota-kota besar. Artinya ini berkait dengan perumahan dan permukiman kumuh yang ada di kota-kota besar. Bisa saja di kota-kota kecil ada banyak perumahan dan permukiman kumuh yang perlu dilakukan pembenahan. Teori kedua, teori dasar kedua, itu teori individual. Artinya bahwa faktor individu ini yang menjadi teori dasar, seperti pendidikan. Contohnya para petani, nelayan yang tanpa pelatihan modern atau dia tidak tahu bagaimana caranya menangkap atau menanam padi atau jagung, maka dia harus di-upgrade, dikembangkan. Itu teori individual. Lalu yang ketiga itu teori siklus kemiskinan. Teori siklus kemiskinan ini artinya bahwa ya kemiskinan yang diwariskan. Artinya orang ayahnya orang miskin, anaknya pasti miskin gitu. Padahal paradigma seperti itu tuh salah. Itu. Makanya banyak di masyarakat kita itu berpikir bahwa kalau orang tuanya miskin, ya anaknya miskin. Pandangan seperti ini sangat salah. Terus kalau kita contohkan, ada beberapa orang yang punya paradigma atau pemikiran seperti itu. Karena siklus ini akan berurutan dan berakibat
seperti itu. Terus yang keempat, teori ketergantungan. Teori ketergantungan ini, negara berkembang tergantung pada negara maju. Artinya 4 dasar teori dasar kemiskinan ini, teori struktural, individual, siklus kemiskinan, dan ketergantungan ini. Nah, teori ketergantungan ini adalah negara berkembang yang selalu bergantung kepada negara-negara maju. Contoh, ekspor bahan mentah. Lalu, secara definitif, itu kemiskinan itu pertama itu kalau menurut Bank Dunia, pendapatan di bawah 2,1 USD per hari, US dollar. Contoh pekerja harian di daerah terpencil. Kalau BPS itu ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar itu banyak, salah satu contohnya adalah keluarga tanpa sanitasi. Kalau UNDP, United Nations Development Program, itu multidimensional poverty index atau fenomena multidimensional yang cukup tidak hanya kekurangan dalam pendapatan, tetapi juga kekurangan dalam aspek-aspek penting lainnya yang memenuhi kualitas hidup. Indikatornya itu ada 3, versi UNDP ini, DP ini, indikatornya itu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Lalu apa, kita akan berbicara dimensi kemiskinan. Dimensi-dimensi kemiskinan itu apa saja? Satu, itu dimensi ekonomi. Dimensi ekonomi ini lebih pada kurangnya pendapatan dan sumber daya material. Itu dari sisi dimensi ekonomi. Kalau yang kedua, dimensi pendidikan atau akses pendidikan yang terbatas. Contoh, itu anak-anak di pedalaman berjalan jauh ke sekolah. Dimensi yang ketiga, itu dimensi kesehatan dan sosial. Kesehatan itu lebih pada kurangnya akses layanan kesehatan. Kalau sosial itu marginalisasi dalam kehidupan sosial. Terus dari beberapa dimensi tadi, ini kita akan berbicara tentang penyebab kemiskinan. Penyebab kemiskinan ini ada 3 faktor. Pertama, itu faktor ekonomi. Faktor ekonomi ini lebih kepada ketimpangan pendapatan dan pengangguran. Tuh. Kalau kita contohkan itu pekerja informal tanpa perlindungan. Penyebab kemiskinan yang kedua itu karena faktor sosial dan politik. Diskriminasi, konflik, kebijakan yang tidak efektif, yang tidak proper. Atau kalau kita contohkan di pedesaan itu ketidaksetaraan gender di pedesaan. Terus yang ketiga adalah faktor lingkungan, bencana alam, dan kerusakan lingkungan. Jadi penyebab kemiskinan ini ada di 3 faktor ini. Faktor ekonomi, faktor sosial politik, faktor lingkungan. Dari penyebab di atas, lalu ini pasti mempunyai implikasi, mempunyai dampak. Dampaknya ini ada 3 gitu. Dampak ekonomi itu menurunnya produktivitas. Jadi dampaknya begitu. Menurunnya produktivitas, dan contohnya
kalau sudah produktivitasnya kurang, maka permintaan pasar akan lemah. Mau beli A, mau beli B gitu, kebutuhan pokok itu pasti lemah karena dia tidak produktif. Itu dampak dari kemiskinan. Terus dampak sosialnya yang kedua adalah dampak sosial. Dampak sosial itu berbicara tentang kriminalitas dan ketidakstabilan sosial. Contohnya biasanya kalau sudah dampak dari kemiskinan kedua ini pasti akan ada banyak angka kejahatan tinggi di wilayah miskin. Terus dampak ketiga itu adalah dampak kesehatan. Dampak kesehatan ini pasti akan terjadi angka kemiskinan, kematian, dan penyakit meningkat. Karena contohnya pasti dia pada balita, dia gizi buruk, dan lain-lain. Lalu apa pendekatan yang harus dilakukan untuk menangani kemiskinan ini? Ada banyak hal sebenarnya yang harus dilakukan. Pertama, pemerintah itu harus melakukan pemberdayaan ekonomi. Pemberdayaan ekonomi itu pemerintah harus lakukan kredit usaha mikro dan pelatihan kewirausahaan. Jadi masyarakatnya yang berdampak tadi itu, yang punya dampak itu harus di-training, dilatih gitu. Atau kredit usaha. Itu. Pelatihan-pelatihan yang meningkatkan skill masyarakat biar dia produktif, itu yang harus dilakukan oleh pemerintah. Yang kedua yang harus dilakukan yaitu investasi sosial. Investasi sosial itu terdiri dari pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Pemerintah dalam hal ini banyak melakukan kayak program-program PKH, BLT, dan lain-lain. Itu investasi sosial, dan itu tidak dilakukan terus-menerus. Dikuatkan masyarakatnya, dikuatkan warganya, terutama di SDM-nya. Terus pendekatan yang ketiga adalah kebijakan redistribusi, reformasi pajak, dan subsidi. Contohnya itu satu saja, yaitu subsidi pendidikan. Sekolah gratis SD, SMP, SMA, Dikdas 12 tahun, pendidikan dasar menengah 12 tahun itu. Lalu kaitan berbicara kemiskinan, penyebab, dampak, pendekatan penanganan, apa sih kaitannya dengan globalisasi dan kemiskinan? Satu, dampak positif globalisasi itu peningkatan perdagangan dan investasi. Makanya globalisasi itu akan berpengaruh, punya dampak positif sebenarnya terhadap peningkatan perdagangan dan investasi. Orang akan banyak bekerja, peningkatan pendapatan juga begitu. Makanya ada globalisasi industri, ada globalisasi teknologi. Bisa saja orang Indonesia bekerja di Taiwan, di Cina, gitu. Itu globalisasi industri. Lalu kaitannya yang kedua itu dampak negatifnya itu biasanya ketimpangan ekonomi dan eksploitasi tenaga kerja murah. Makanya kalau SDM-nya lemah, ya itu akan punya dampak negatif sebenarnya globalisasi, karena dia SDM-nya lemah dan selalu tertinggal. Kalau sudah SDM-nya lemah, contohnya itu petani kecil, karena dia pendidikannya, SDM-nya juga kurang
bagus itu, petani kecil pasti kalah bersaing dengan produk-produk impor. Itu globalisasi. Lalu kaitan yang ketiga globalisasi dan kemiskinan ini, itu yang ketiga adalah solusi mengatasi dampak globalisasi. Solusi mengatasi dampak globalisasi ini adalah peningkatan akses pendidikan dan pelatihan kerja. Itu caranya. Harus dikuatkan itu, dikucing, dikuatkan, dan seterusnya. Itu dari pertemuan kali ini pada teman-teman coba lakukan diskusi kelompok ya, FGD gitu, membahas tentang analisis teori kemiskinan dan contoh nyatanya. Datang ke sebuah desa atau wilayah daerah tertentu itu, ya kalau bisa lakukan rembuk warga berbasis RT, dusun atau RW. Lalu buat laporan strategi pengentasan kemiskinan di daerah Anda itu seperti apa. Dari itu semua, teman-teman, pembicaraan awal sampai akhir itu kita akan rangkum menjadi 3 gitu. Pertama, kemiskinan adalah masalah multidimensional. Terus yang kedua, faktor penyebab itu meliputi ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan. Pendekatannya ini pendekatan solusi itu pemberdayaan ekonomi, investasi sosial, dan distribusi kebijakan. Lalu kalau kita bisa refleksikan dari pertemuan ini dalam benak dan pikiran kita semua, apa pemahaman baru yang Anda dapatkan dari penjelasan dan kita bicarakan tadi? Lalu bagaimana strategi ini dapat diterapkan di kehidupan nyata? Yang ketiga, apa yang perlu diperbaiki untuk pembelajaran mendatang? Begitu teman-teman, terima kasih. Kita tutup pertemuan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.